Halo semuanya, kembali di YouTube channel saya Astrid Widayani, dan hari ini saya berkunjung dengan tamu kita yang sangat spesial. Hari ini ada Mbak Made Ayu Aryani. Halo semuanya. Alhamdulillah di tengah pandemi ya kita akhirnya bisa bertemu. Secara kemarin kita tuh hanya ketemu secara virtual terus gitu ya, nggak cuma sama Mbak Made sih teman-teman ya, banyak mungkin teman-teman yang selama ini silaturahminya masih secara digital atau virtual. Kesibukannya apa nih sekarang? Saya sibuk masih dengan jamu, karena emang ini usaha udah 9 tahun berjalan, dari saya di Solo sampai saya pindah ke Bali. Ya. Terus habis itu sekarang juga fokus juga di holistic healingnya gitu. Holistic healing. Nah, untuk awal mulanya, kenapa kok bisa mengenal dan cinta dengan dunia jamu ini sendiri? Jamuan. Kalau boleh disebut ya, ini produknya adalah Rena. Ya, Rena. Rena. Ya. Jadi awal mulanya sebenarnya kan saya dari Solo dulu, tahun 2012. Jadi waktu itu kebetulan habis saya dulu tinggal di Jogja, terus saya pulang ke Solo. Terus di sana saya terinspirasi sebenarnya juga dari mulai ada dengung back to nature nih gitu kan. Back to nature. Ada tren mau ke sana gitu. Terus kebetulan ibu itu juga peneliti jamu. Oh. Nah, terus Udah akhirnya ada juga risetnya ya. terus akhirnya kan aku juga wah, pas kan gitu mikir. Iya, Terus iya. akhirnya ngobrol-ngobrol sama ibu, gimana nih kayaknya kembangin aja ke kafe jamu waktu itu awalnya. Iya, iya. Konsepnya. Nah, terus waktu itu bangunlah Rena di Solo. Nah, kebetulan kenapa nama Rena? Awalnya karena kita bertiga, jadi keluarga sih. Iya. Jadi Re ini Retno ibu saya. Terus Oke. Innya itu adalah Indra adik saya. Ha-ha. Saya ke bagian belakangnya Ayu. Jadi Rena. Dia masih jadi, ada lah ya. Iya, Ah. Rena. Jadi ini generasi ke generasi ya. Jadi memang turun temurun persis seperti jamu, itu resep juga turun temurun gitu kan, dari leluhur sampai ke generasi kami sendiri, ke generasi anak muda. Waktu itu saya masih di umur 30 ke bawah. Masih Belum berapa sampai ya? 30 ya. Belum, waktu Tapi itu. memang maaf sebelumnya memang rajin konsumsi jamu ya sebelum produksi dan pengembangan produknya ini. Ya, waktu dari kecil sih mama kan biasanya tetap ada kayak beras kencur, wedang jahe gitu kan di rumah gitu kan, kadang iya, bikinin gitu. Nah, karena itu terus pengennya kan karena rasanya enak, walaupun dulu pernah waktu masih kecil karena saya juga nggak suka makan waktu itu, jadi dicekokin. Nah, terus takut gitu kan, terus Iya. berpikir gimana sih biar anak muda ini juga doyan Tenang, sama jamu. iya. Nyatanya ibu saya juga bisa bikin kok, taste-nya tetap enak juga, beras kencur sama wedang jahe Iya, itu iya, enak gitu. Terus akhirnya dari situ kepikiran ya udah kafe lah itu konsepnya dulu. Terus sempet juga akhirnya expand ke Jakarta, di BSD City sih lebih tepatnya, di Tangerang waktu itu di Ion Mall ya. Terus habis itu kita bar gitu. Jadi memang diberi kesempatan sama mall. Terus setelah itu ya memang nggak lama, saya 2 tahun sih di sana. Terus setelah itu baru tetap kami balik lagi ke rumah. Awalnya juga sewa, terus kami balik ke rumah, terus mulai retail juga dan community untuk lebih ke membangun komunitas healthy bareng teman-teman di Solo waktu Menarik itu. banget ya. Ya, Luar terus biasa. akhirnya dari situ juga tetap dari dulu sih sebenarnya waktu saya bikin itu tetap nggak cuma jualan di kafe ataupun bar, tapi kita pengen edukasi gitu loh. Nah, edukasinya apa? Lewat workshop gitu. Jadi ada pelatihan juga. ya, ngajarin bikin jamu. Nah, ngajarin bikin jamunya ini nggak cuma ke ke orang tua aja, tapi anak-anak muda. Jadi ke kampus-kampus waktu itu. Justru itu ya sasarannya ya. Karena memang sasarannya kan pengennya nggak cuma jamu ini, kesannya kan selalu dulu kan kesannya tua. pahit, orang tua kan gitu. Terus akhirnya anak muda gengsi mau minum gitu loh. Sukanya tuh diam-diam gitu di rumah minum. Iya. Tapi terus pengennya tetap mengangkat nguri-nguri budaya lah gitu. Nguri-nguri budaya, melestarikan budaya kita dari hasil budayanya yaitu jamu, dan juga tradisinya minum jamu gitu.
situ. Nah, Tapi kalau dilihat dari perspektif bisnis ini nggak akan selesai 1 semester kayaknya kalau kita mulai dari pengembangan produk, kemasan, marketing dan lain-lain sampai dengan tadi sasaran retail dan sebagainya. Tapi yang menarik dari obrolan kita hari ini Mbak, ini yang justru saya apresiasi adalah kemauan untuk bagaimana nguri-nguri budaya tadi atau melestarikan budaya yang ada, dan justru fokus tujuannya adalah untuk anak-anak muda ya. Karena kalau nggak ada yang meneruskan dengan konsumsi jamu, udah tergerus ya dengan produk-produk asing atau mungkin malah justru tidak mengenal apa itu jamu, mungkin sudah hilang gitu ya di masa mendatang. Pengalamannya dulu ketika masuk di industri ini, paradigmanya apa sih atau perspektifnya anak muda gimana sih gitu yang benar-benar dihadapi ketika memperkenalkan produk jamu ini, terus gimana caranya mereka biar bisa seneng gitu akhirnya? Dulu sih waktu awal-awal memang ya kita tuh karena kayak masih babat alas gitu, istilahnya masih babat alas, belum ada teman-teman muda yang juga tergerak di jamu waktu itu. Kita bikin konsep ya kayak apa sih namanya, bubble gitu loh, tapi kita isinya jamu gitu. Jadi emang dulu cup-cup gitu waktu di bazar, terus kita memperkenalkan itu lewat kampus-kampus juga. Pakai medsos nggak sih, digital marketing gitu? Pakai tetap medsos, ya? Tetap pakai. Waktu itu kita karena belum Instagram belum ini, Twitter kan juga yang Twitter ya malah. Ya. Dulu Twitter, Facebook, terus akhirnya mulai ke Instagram juga iya. Nah, berjalannya waktu itu pun juga kita edukasi juga gitu kan, dan kita sempet sama anak-anak muda mulai yang kampus-kampus itu mulai bikin kayak gerakan minum jamu lewat hari jamu nasional waktu itu. Oke, ada momentum ya. Feedbacknya gimana feedbacknya? Lumayan ya? Lumayan, terus mereka juga akhirnya kita kan pokoknya bikin jamu nggak gengsi lagi ya, nggak gengsi lagi ya nggak minum jamu gengsi. itu teman-teman ya, kuncinya ya nggak boleh gengsi dengan produk-produk lokal, Produk apalagi lokal. yang bagaimana kita bisa menghargai ataupun nanti ikut melestarikan budaya. Mbak, masuk ke ini ya, kita ngomongin soal nurturing local value, itu kan salah satu soft skill sebenarnya yang mungkin tidak disadari oleh teman-teman muda di luar sana ketika akhirnya pengembangan diri udah bagus, kemudian soft skill, mungkin juga dari gelar kesarjanaan dan segala macam udah sukses, tapi nanti lupa gitu, akar budayanya lupa. Nah ini seiring dengan perjalanannya seorang Madya Ayu Aryani ini juga menggambarkan banget loh teman-teman bagaimana root atau akar dari budaya yang pernah dulu ke Solo, kemudian sekarang balik ke Bali, ini terasa sangat kental. Mungkin bisa di-share ke teman-teman nggak ini kalau boleh? Supaya apa ya, supaya lebih menghargai budaya yang dimiliki gitu. Karena saya gini sih prinsipnya, karena di dalam diri saya tuh saya sangat-sangat menghargai apa yang diwariskan oleh leluhur kita. Dan satu hal lagi, kadang kalau melihat kita melihat ke barat-baratan ataupun apa namanya budaya-budaya luar masuk ke Indonesia tuh, kadang saya sendiri waktu itu karena kumpulnya sama temen-temen, waktu itu sempat bule-bule gitu ya, kumpul gitu. Cuma kan saya malu kalau saya nggak tahu sejarah Indonesia, saya nggak tahu tentang Indonesia seperti apa. Identitas kita itu sebenarnya seperti apa, itu kita harus tahu. Iya, dan akhirnya kebetulan kok ya saya tuh kumpulnya dengan teman-teman yang emang juga pengen tahu tentang Indonesia. Jadi pada akhirnya saya benar-benar mencintai banget namanya Indonesia, karena ketika kita membicarakan itu kepada orang luar yang berbeda budaya, itulah pertukarannya gitu loh. Kita bisa bicara tentang sejarah kita gitu, bisa bicara tentang budaya kita. Nah, disitulah saya benar-benar appreciate terhadap warisan-warisan leluhur. Begitu juga saya kebetulan ibu saya orang Solo, saya lahir besar di Solo, Jogja, dan itu kental banget sama Jawanya. Tapi bapak saya ini orang Bali asli, jadi saya makanya namanya Madya Ayu Aryani. Jadi tetap logatnya tetap Jawa ya. Ini dua-duanya bisa ini loh ngeblend dan enggak yang secara mana yang lebih bagus, dua-duanya bisa terasa bagus gitu, value-nya sama-sama terjaga gitu. Dan itu. Jadi emang ada sejarahnya seperti itu, makanya dari tulisan aksara itu mirip, bahasa mirip, terus sampai namanya ya ini
warisan-warisan leluhur kita tuh mirip gitu kan. Jamu di sini pun di sini juga Dikenal. jamu, tapi ada yang lebih kental, istilahnya mereka mengenalnya dengan istilah loloh gitu loh. Loloh. Tapi Oke. lebih kayak ke green juice-nya. Oh, oke. Terus habis itu juga lulur. Kalau di Bali lebih ininya ke boreh namanya. Boreh, ya. Jadi semua ada. Gitu. Jadi warisan-warisan yang memang ada sejak zaman dulu dari leluhur kita, ya siapa lagi kalau bukan kita gitu ya, kalau Iya. untuk bisa menjaga. Apalagi kalau dibilang seiring perkembangan zaman ya, dengan tadi saya bilang ada digital marketing, kemudian teknologi, ini semakin menarik loh untuk bisa dikembangkan ke depannya gitu. Betul. Wah, sangat menginspirasi sekali nih. Kok ada istilah holistik, biasanya tuh orang kan bilangnya ada emotional healer gitu Iya. ya. Gimana nih? Kalau di holistik itu kan lebih ke menyeluruh, namanya holistik kan menyeluruh. Ya. Jadi emang tidak terkait hanya saya kebetulan dari psikologi kan gitu, lulusan psikologi tapi bikin jamu. Pada akhirnya jamu ini kan untuk body juga. Ya. Tapi di holistik akhirnya secara keseluruhan saya jadi belajar antara penyeimbangan keselarasan antara body, mind, soul, and spirit, spiritualnya. Kebetulan saat saya di Bali pun saya mulai juga ke spiritual juga. Jadi pada akhirnya semua sebenarnya satu kesatuan untuk menjadi manusia yang utuh, Betul. gitu, yang benar-benar seimbang, selaras. Jadi makanya kita bisa mengenal jati diri kita. Seperti sebenarnya kita orang Indonesia sendiri, dia punya jati diri secara budayanya. Kita pun akhirnya juga mengenal jati diri kita. Kalau kita mengenal tahu tentang yang ada di dalam diri kita ini, dari penyelarasan antara tubuh kita, kesehatannya, dan kemudian juga secara emosional, secara intelektual kita, mind kita, kemudian juga secara spiritualnya. Jadi kita akan sangat menghargai jati diri maupun menghargai tubuh kita secara nyata. Utuh ya semuanya gitu. Dan kalau boleh dibilang sekarang tuh banyak tantangan ya untuk anak-anak muda di era modern gitu. Banyak terpapar ini ya budaya-budaya luar gitu. Karena efek globalisasi yang sebenarnya itu banyak positifnya, tapi kalau kita ngomongin soal tema hari ini ya, itu juga kalau kurang, teman-teman tidak menghargai local value juga bisa secara nggak sadar nih udah ke barat-baratan atau ke Korea-Koreaan gitu. Kalau saya bilang kayak gitu. Jadi mungkin sebagai penutup nih Mbak, apa kira-kira yang dilihat dari Mbak Made Ayu untuk anak-anak muda Indonesia sekarang, terus kasih motivasi dong supaya lebih bisa cinta dengan produk Indonesia dan menghargai betapa luar biasanya ya ini sebenarnya warisan leluhur yang ada di Indonesia ini. Kalau motivasinya apa ya nih ya? Motivasinya pokoknya dimulai dari mana gitu misalnya untuk bisa dimulai mencintai, karena kadang tuh gini loh, yang keren tuh kalau stylenya ini gitu, tapi ketika disuruh jamu udah nggak ini deh, nggak keren deh, udah kuno gitu misalnya. Itu dimulai dari mana biar kita bisa mencoba mulai kembali mencintai atau melestarikan budaya di Indonesia itu? Kalau saya sih kembali mengenal sejarahnya. Nah itu dia kuncinya nih, dimulai dari sejarah dulu nih kayaknya nih. Ketika kamu tahu sejarahnya, kamu akan paham bahwa leluhur itu telah mewariskan sesuatu yang luar biasa untuk generasi berikutnya. Begitu juga nanti kita akan meneruskan ke generasi berikutnya. Jadi kita akan mewariskan sesuatu untuk anak-anak kita kemudian. Jadi adik-adik juga harus ngerti sejarah dari leluhur kita. Disitulah kamu akan mencintai bagaimana leluhur kita ini benar-benar membentuk diri Indonesia maupun generasi-generasi ini tuh menjadi pribadi-pribadi yang sebenarnya kesatuan yang benar-benar walaupun berbeda-beda tadi berbeda-beda budaya, latar belakang pas dengan konteks sekarang yang sering ngejat satu sama lain kayak gitu kan, lebih menghargai perbedaan itu semua. Dan disitulah akan menemukan benar-benar luar biasa apa yang sudah diwariskan, termasuk seperti sekarang kembali ke alam dengan jamu ya.
itu kan circle-nya juga balikinnya ketika ampasnya pun juga balikan ke alam. Oke, bisa dimanfaatkan Jadi lagi. bisa dimanfaatkan lagi. Kita menghargai keseluruhan, menghargai dari segi kita hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, Dengan alam. seperti itu lingkungan kita. Iya. Dan itu luar biasa. Jadi nanti teman-teman akan paham bagaimana juga orang-orang luar sana, mereka tuh sebenarnya mempelajari ilmu timur. Betul. Akhirnya Malah kayak mereka gamelan tuh banyak yang main bule-bule loh. akhirnya mereka mendapatkan teori baru. Yang kadang memang kita itu belajar lebih banyak untuk teori barat, tapi sebenarnya kita kalau menarik kembali, mereka belajar dari ilmu Budaya timur. Luar biasa. Kalau diterusinin kayaknya Wanja. sampai besok nih kalau ngobrol sama Mas ini sangat-sangat seru gitu ya, dan saya banyak belajar dari beliau. Tentunya bagaimana kita sebagai generasi penerus gitu ya, nanti bisa memberikan legacy kepada generasi seterusnya gitu. Jadi kalau boleh dibilang anak sekarang nggak boleh egois, nggak boleh egois, apalagi sampai ngejudge yang lain gitu. Ini salah, ini benar. Otaknya jangan malah justru diisi untuk itu ya, karena terlalu banyak kalau kita memikirkan perbedaan, justru kita tidak fokus dalam pengembangan diri kita. Makanya di segmen-segmen saya Mbak, itu kita sebutnya adalah life learner, karena kita harus siap menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Karena di setiap tahapan kehidupan pasti kita harus belajar dan belajar lagi terus sampai nanti kita meninggal. Keren banget. Iya, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Saya sangat menikmati ini luar biasa, diingatkan bahwa harus back to nature nih ini mulai sekarang nih. Habis ini saya mau minum jamu teman-teman. Ya, saya undur diri dulu. Terima kasih sudah nonton tayangan YouTube channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Tri. Bye. Bye.